Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ibnu Ghazali dengan NPM 202412200078. Saya mahasiswa dari kelas C Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Umum. Topik yang akan saya bedah kali ini adalah ontologi. Secara sederhana, kita akan membahas ilmu tentang yang ada atau keberadaan. Kita akan mengupas mulai dari pengertian, sejarahnya di masa Yunani kuno, objek kajiannya, hingga berbagai aliran pemikiran yang menarik seperti monisme, dualisme, hingga nihilisme. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasannya. Apa itu ontologi? Secara historis, ontologi merupakan salah satu cabang kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berakar dari tradisi filsafat Yunani. Para pemikir Yunani awal seperti Thales dan Plato adalah tokoh-tokoh yang pandangannya bersifat ontologis karena mereka secara fundamental merenungkan hakikat dari yang ada. Argumen ontologis pertama kali dilontarkan secara sistematis oleh Plato dengan teori idenya, yang berpendapat bahwa setiap entitas di alam nyata ini sesungguhnya hanyalah representasi dari sebuah ide yang universal dan sempurna. Ontologi sebagai cabang filsafat yang membicarakan hakikat benda bertugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya realitas benda itu? Apakah ia sesuai dengan wujud penampakannya atau tidak? Dengan demikian, ontologi dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang menyelidiki tentang apa sebenarnya segala sesuatu itu. Ditinjau dari aspek kebahasaan, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ontos, yang berarti yang ada, dan logos, yang berarti ilmu. Maka secara sederhana, ontologi adalah ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, definisi ini diperluas menjadi cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan, yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Kajian ini seringkali diidentikan dengan metafisika, di mana ontologi menjadi pembahasan utama yang mengupas tentang realitas atau kenyataan. Pada dasarnya, ontologi berbicara tentang asas-asas rasional dari yang ada, atau sebuah kajian teoritas mengenai ada itu sendiri. Lebih jauh, ontologi sebagai sebuah studi tidak hanya berhenti pada definisi, tetapi juga memiliki karakteristik yang khas dan dalam pendekatannya. Ontologi diuraikan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Aspek ontologis dari sebuah ilmu pengetahuan harus diuraikan secara metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Karakteristik ini menunjukkan bahwa ontologi menuntut sebuah penelaahan yang mendalam dan menyeluruh, yang diuraikan sampai ke akar persoalannya atau esensinya, dan muatan kebenarannya harus dapat berlaku secara umum. Pendekatan kritis inilah yang membedakan kajian ontologis dari sekedar penerimaan pasif terhadap apa yang tampak oleh indera. Dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan secara umum, ontologi memiliki peran fundamental untuk melakukan validasi. Ketika sebuah disiplin ilmu ditinjau secara ontologis, maka pembahasannya adalah melakukan pemeriksaan dan analisis untuk menentukan apakah ilmu pengetahuan tersebut benar-benar ada atau tidak. Tujuannya adalah untuk membuktikan dan menelaah bahwa sebuah ilmu pengetahuan dapat dibuktikan keberadaannya sebagai sebuah entitas keilmuan yang mandiri dan bukan sekadar turunan atau nama lain dari bidang ilmu yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, ontologi berfungsi sebagai landasan fundamental yang memastikan bahwa setiap cabang ilmu memiliki objek kajian yang jelas dan hakikat yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Selanjutnya yaitu objek kajian ontologi. Secara fundamental, objek kajian ontologi adalah hakikat dari eksistensi, realitas, struktur,
dan hubungan antara entitas atau segala hal yang ada. Kajiannya tidak terikat pada satu perwujudan tertentu, melainkan membahas yang ada secara universal, dengan tujuan untuk berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Ini berarti ontologi tidak hanya bertanya tentang benda-benda fisik, tapi juga konsep abstrak, ide, dan kemungkinan-kemungkinan eksistensi, yang menjadikannya sebagai cabang filsafat yang paling umum dan mendasar. Fokus utamanya adalah pada pengkajian tentang apa yang benar-benar ada di alam semesta ini, apa esensi dari keberadaan tersebut, serta bagaimana hal-hal yang ada ini dapat terhubung satu sama lain. Dalam praktiknya, objek kajian ontologi sering dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ontologi adalah segala sesuatu yang ada, sebuah cakupan yang sangat luas yang meliputi manusia, alam, dan bahkan kausa prima atau penyebab pertama atau Tuhan, dalam suatu hubungan yang menyeluruh, tertib, dan teratur. Sementara itu, objek formal ontologi adalah hakikat dari keseluruhan realitas tersebut. Dengan kata lain, jika objek materialnya adalah sesuatu yang ada, maka objek formalnya adalah pertanyaan tentang keadaan dari sesuatu itu sendiri. Pendekatan inilah yang memungkinkan para filsuf untuk menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya, melampaui sekedar penampakan yang bisa ditangkap oleh indera. Ini dia aliran-aliran dalam ontologi. Ada monisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, agnostisisme, vitalisme, dan eksistensialisme. Langsung saja saya bahas satu persatu. Monisme. Aliran monisme berpendapat bahwa hakikat dari sebuah kenyataan itu hanyalah satu, tidak mungkin dua. Paham ini meyakini harus ada satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, entah itu berupa materi ataupun rohani, yang secara dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Paham monisme ini kemudian terbagi lagi ke dalam dua cabang yang saling bertentangan. Ini dia dua cabang tersebut. Ada dua. Yang pertama yaitu materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber asal dari segala sesuatu adalah materi, bukan rohani. Menurut pandangan ini, zat mati merupakan satu-satunya kenyataan dan fakta yang ada. Pemikiran ini dipelopori oleh filsuf Yunani awal seperti Thales yang meyakini air sebagai unsur asal, Anaximander dengan udara, hingga Demokritus yang berpendapat bahwa hakikat alam semesta ini tersusun dari atom-atom yang tak terhingga jumlahnya. Yang kedua yaitu idealisme. Berseberangan dengan materialisme, idealisme yang sering juga disebut spiritualisme berpandangan bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak dan lebih hakiki. Bagi aliran ini, realitas sejati justru terletak pada dunia ide, sementara dunia fisik yang kita indra hanyalah bayang-bayang yang bersifat sementara dan menipu. Plato dengan teori idenya adalah tokoh utama aliran ini yang menyatakan bahwa alam nyata yang kita tempati hanya salinan dari alam ide yang abadi dan sempurna. Lanjut ke aliran dalam ontologi. Yang kedua yaitu dualisme. Aliran dualisme mengambil jalan tengah dengan berpendapat bahwa realitas terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Menurut paham ini, benda dan roh atau jasad dan spirit merupakan dua substansi yang masing-masing bebas, berdiri sendiri sama-sama azali dan abadi. Hubungan antara keduanya inilah yang kemudian menciptakan kehidupan di alam semesta. Tokoh utama aliran ini adalah René Descartes, yang secara tegas membedakan antara dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau keberadaan. Yang ketiga adalah pluralisme. Aliran pluralisme berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan.
Paham ini menolak reduksi realitas menjadi hanya satu atau dua unsur, dan sebaliknya menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur. Tokoh-tokoh dari masa Yunani kuno seperti Anaxagoras dan Empedocles misalnya menyatakan bahwa substansi yang ada terbentuk dari 4 unsur dasar: tanah, air, api, dan udara. Dalam pemikiran modern, William James memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak dan tunggal, karena realitas itu sendiri bersifat jamak. Yang keempat yaitu nihilisme. Nihilisme yang berasal dari bahasa Latin nihil atau tidak ada adalah sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Paham ini secara radikal telah ada sejak zaman Yunani kuno, terutama dalam pandangan Gorgias yang mengemukakan 3 proposisi terkenal. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Dan ketiga, sekalipun realitas itu dapat diketahui, ia tidak akan dapat diberitahukan kepada orang lain. Tokoh modern yang sering diasosiasikan dengan aliran ini adalah Friedrich Nietzsche yang melihat bahwa runtuhnya nilai-nilai tradisional membuka dunia bagi kebebasan dan kreativitas manusia untuk menciptakan maknanya sendiri tanpa harus bergantung pada dunia lain di luar realitas yang ia jalani. Yang kelima yaitu agnostisisme. Aliran agnostisisme adalah paham yang mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik itu hakikat materi maupun rohani. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani agnostos yang berarti tidak diketahui. Timbulnya aliran ini didasari oleh pemikiran bahwa karena keterbatasan kemampuannya, manusia belum dan tidak akan pernah mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri di luar jangkauan pengetahuannya. Tokoh-tokoh filsafat eksistensi seperti Søren Kierkegaard sering diasosiasikan dengan pandangan ini, terutama dalam penekanannya pada eksistensi individu yang unik dan tidak dapat dijabarkan secara umum. Yang keenam ada vitalisme. Sebagai sebuah cabang filsafat ontologis, vitalisme memandang bahwa dunia organik bersifat absolut dan kehidupan adalah satu-satunya realitas sejati. Menurut pandangan vitalisme yang paling mendasar adalah kehidupan itu sendiri, bukan pikiran atau jiwa manusia. Aliran ini menekankan bahwa sisi irasional manusia, di mana intuisi, kehendak, perasaan, dan hati nurani memainkan peran yang sangat penting di samping akal. Keputusan besar dalam hidup seringkali merupakan keputusan hati nurani yang terkadang bisa bertentangan dengan keputusan akal. Selanjutnya yang ketujuh ada eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang secara khusus membahas keberadaan manusia dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan Tuhan. Aliran ini muncul sebagai respon atas situasi abad ke-20, di mana kemajuan sains dan teknologi dirasa mengesampingkan makna spiritual dan kemanusiaan. Menurut pandangan eksistensialisme, eksistensi manusia mendahului esensinya atau existence precedes essence, yang berarti manusia terlahir ke dunia tanpa tujuan atau makna yang telah ditentukan, dan ia sepenuhnya bebas sekaligus bertanggung jawab untuk menciptakan sendiri hakikat atau makna bagi hidupnya. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi. Dari pembahasan tadi, kita bisa menarik benang merah bahwa ontologi merupakan cabang filsafat paling fundamental yang menyelidiki hakikat keberadaan atau realitas. Ia adalah landasan bagi segala bentuk pengetahuan kita.
Dari upaya untuk menjawab pertanyaan mendasar tersebut, muncullah berbagai aliran pemikiran yang menawarkan perspektif berbeda dalam memandang realitas. Aliran-aliran utama ini dapat dipetakan ke dalam beberapa spektrum, mulai dari monisme yang meyakini realitas tunggal atau baik dalam bentuk materialisme maupun idealisme. Dualisme yang membaginya menjadi dua substansi fundamental atau materi dan rohani, hingga pluralisme yang mengakui keragaman unsur sebagai pembentuk realitas. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang lebih skeptis seperti nihilisme yang menyangkal makna intrinsik dari keberadaan, serta agnostisisme yang meragukan kemampuan manusia untuk mengetahui hakikat sejati dan realitas keseluruhan aliran ini menunjukkan bahwa ontologi bukanlah studi yang statis, melainkan sebuah dialog filosofis yang terus-menerus berusaha memahami fondasi dari segala sesuatu yang kita sebut sebagai kenyataan. Demikian presentasi saya mengenai ontologi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman semua mengenai dasar-dasar filsafat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Jika teman-teman punya pertanyaan atau pandangan lain tentang hakikat kenyataan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya Sofyan Ibnu Ghazali pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.